pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenys Oktania dalam Kompas Bisnis. Setelah 2 tahun terpenjara tak bisa mudik karena aturan PPKM, masyarakat kini bisa bebas untuk mudik. Maka muncullah prediksi lonjakan masyarakat yang akan mudik di tahun ini. Seperti apa prediksinya? Kita lihat pada tahun lalu saudara, hanya ada sekitar 85 juta jiwa yang mudik pada tahun 2022. Dan tahun ini di 2023 diprediksi jumlahnya meningkat cukup drastis, yaitu adalah 123,8 juta jiwa. Dan ini artinya saudara ada sekitar 40% ya kenaikan dibanding tahun lalu saat masih ada pembatasan mobilitas melalui PPKM. Dari angka 123 juta jiwa ini, Bappetrans dari Kementerian Perhubungan memperinci moda transportasi apa saja yang dipilih masyarakat untuk mudik. Nah saudara, ini dia datanya. Yang pertama adalah yang paling banyak digunakan, pertama adalah kendaraan umum ya saudara, 51,76 juta ya. Tapi kalau untuk kendaraan pribadi baik itu motor ataupun mobil ini sekitar prediksi angkanya adalah 27,32 juta. Motor pribadi sebanyak 25,13 juta dan juga untuk menyewa kendaraan masih ada ya masyarakat yang mau menyewa kendaraan untuk bisa mudik adalah sekitar 9,53 juta jiwa diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Selanjutnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan prediksi titik arus lalu lintas dengan kemacetan tertinggi pada periode mudik Lebaran 2023. Budi menyebut Cipali dan Merak menjadi titik kemacetan tertinggi. Sebaliknya, Kementerian PUPR mengoperasikan sejumlah ruas tol untuk mengurai kepadatan saat arus mudik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyebut ada sejumlah ruas tol yang akan membantu mengurai kepadatan arus mudik dan memperlancar arus lalu lintas. Salah satunya adalah ruas jalan tol Cilenyi-Sumedang, Dauan atau Cisumdawu sepanjang 90 km yang bisa digunakan mulai tanggal 15 April. Menteri PUPR menyebut tol ini akan membantu pemudik yang akan menuju Semarang dari Bandung tak perlu lagi lewat Cipali saudara, tapi bisa lewat Dauan dan membantu untuk memecah kepadatan. Akan membantu Cisumdawu 90 km dari Cilenyi sampai Dauan, sehingga kalau orang dari Bandung mau ke Semarang nggak perlu ke Cipali, dia bisa langsung ke Dauan. Itu akan sangat membantu memecah. Jadi orang dari selatan mau ke utara nggak perlu lewat Cikampek, bisa langsung. Mudah-mudahan tanggal 15 itu sudah nyambung. Yang sekarang baru seksi 1 dan 2, nanti yang sedang kita kerjakan 3, 4, 5 sehingga bisa selesai. Karena ada satu titik yang longsor, nah ini kita pakai jembatan. Titik-titik kemacetan yang mungkin terjadi paling tinggi itu adalah pertama kali adalah Cipali. Oleh karenanya saudara-saudara yang akan mudik ke Jawa Tengah itu kami anjurkan untuk mudik lebih awal. Yang kedua adalah di Merak, tapi di Merak memang sudah ada tambahan Ciwandan 5 pelabuhan sehingga memungkinkan lebih baik. Tetapi juga tetap mudik lewat. Pemerintah membuat beberapa opsi kebijakan untuk mudik tahun ini. Salah satunya adalah diskon untuk tarif tol. Kita akan bergabung bersama dengan Gracia Adur, jurnalis Kompas TV. Selamat pagi, Gracia. Sebenarnya bagaimana mekanisme diskon untuk tarif tol dan adakah mekanisme lain yang disiapkan pemerintah untuk mengurai kepadatan? Jadi Glenys dan juga saudara, diskon yang dimaksud adalah diskon 20% untuk tol terjauh yaitu Jakarta Cikampek. Dan mekanisme untuk penerapan diskon 20% ini hanya diberlakukan di 2 gerbang tol saja, yaitu gerbang tol Cikampek Utama menuju atau dari arah Jawa, kemudian gerbang tol Kalihurip Utama menuju atau dari arah Bandung, saudara. Nah, mulai kapan pemberlakuan diskon 20% ini akan diberlakukan? Nanti akan dimulai pada hari Minggu 16 April hingga Selasa 18 April yang dimulai pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tidak hanya arus keberangkatan saja, arus balik
mudik pun ini juga diberlakukan diskon 20%-nya, yaitu dimulai dari tanggal 27 April hingga 29 April 2023. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan pemerintah memberlakukan diskon 20% ini di hari-hari yang ditentukan saja seperti hari tanggal 16 April hingga 29 April karena ada maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah kalau menurut informasi yang disampaikan oleh Direktur Jasa Marga, pertimbangannya yang pertama ada diprediksi hari-hari yang diprediksi memiliki arus puncak mudik, saudara. Yaitu pada hari Rabu 19 April ini terjadi peningkatan jumlah kendaraan mencapai 154% dan ini jauh berbeda dibandingkan dengan arus lalu lintas pada Lebaran tahun 2022 lalu, saudara. Kemudian untuk arus baliknya, dari Jasa Marga memprediksi ada peningkatan jumlah kendaraan di hari Selasa 25 April mencapai 237%. Sehingga kedua pertimbangan inilah yang menyebabkan diskon 20% ini tidak diberlakukan pada hari-hari yang diprediksi oleh Jasa Marga, saudara. Nah, kemudian diskon 20%-nya ini untuk golongan apa saja? Tentunya untuk semua jenis kendaraan, saudara. Yang pertama adalah untuk kendaraan golongan 1 yang pertama yang semula harga tarif tolnya ini 20.000, kemudian dikenakan diskon 20% menjadi 16.000. Kemudian untuk golongan 2 dan 3 yang semula 30.000 ini sekarang menjadi 24.000 dan golongan 4 dan 5 yang semula 40.000 menjadi 32.000. Ini semua akan dimulai pada hari Minggu 16 April 2023. Selain itu juga, saudara, ada aturan-aturan lain yang juga diterapkan oleh pemerintah untuk mengurai kemacetan. Yang pertama adalah diberlakukan sistem ganjil genap pada arus mudik Lebaran nanti yang akan dimulai pada tanggal 18 April 2023. Dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk arus baliknya sendiri, ini akan dimulai pada hari Senin 24 April hingga Selasa 2 Mei 2023, saudara. Titik awalnya ini dimulai dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, saudara. Tidak hanya sistem ganjil genap saja, pemudik yang juga ingin beristirahat di rest area ini juga diberi batasan waktu yaitu 30 menit saja. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan di rest area. Jasa Marga ini juga menyediakan posko kesehatan untuk masyarakat yang ingin mengecek kesehatan di beberapa titik rest area. Selain itu juga bagi masyarakat atau Anda yang menggunakan mudik menggunakan kendaraan listrik, Jasa Marga ini juga menyediakan pelayanan untuk kendaraan mobil listrik di beberapa posko yang sudah disediakan, saudara. Diingatkan sekali lagi bagi Anda yang akan melakukan mudik pada 2 minggu mendatang, sebentar lagi, saudara, pastikan agar BBM cukup, kemudian saldo e-tol cukup, dan keamanan dan kesehatan Anda juga terjaga. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Gracia Dur atas laporan Anda. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi penggunaan influencer kini lazim digunakan pebisnis untuk memperkenalkan usaha mereka. Sepenting apakah sebenarnya menggunakan jasa mereka? Kami akan kembali usai jeda bersama dengan pakar marketing. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang.